Tapi kalau namanya Bu Nur kok ditulis di sini Mabes Polri, Makobrimob, Bareskrim, Kadipropam. Waduh, Kadipropam. Tembak ini beneran. Apalagi namanya Nur ditulisnya Mak Lampir. Mak Lampir teleponnya Masya Allah biasa. Masya Allah, saya sendiri punya anak juga bahasa Jawanya remedi ngulang 2 kali. Mosok saya cek itu anak saya waktu SD, kowe SD kok lulus dosa ceting wadah titik-titik, kok ditulis ceting wadah duit. Bapak titik-titik mejo, padahal ada nyulai, ada kok ditulis bapak milihnya itu pilihan bapak ndukani mejo. Kapan aku ndukani mejo ini kapan? Sampai seperti itu betul. Anak kecil di Semarang kayak Pak, anak diaturi dahar, malah bengak-bengok. Pak kon mangan buke. Dipangan tenan teh anakmu. Bagaimana itu akhlak, adab, etika penting itu ditanamkan di rumah. Maka rumah menanamkan untuk madrasah, untuk maulid. Rumah harus untuk mahyaus sunnah, yaitu di mana dia akan ada sunnah-sunnah di dalam ditegakkan di rumah. Rumah harus jadi maskur, tempat untuk mensyukuri dari nikmat-nikmat yang ada, supaya kita dibentengi dengan apa? Dengan infak, zakat, dan sedekah. Maka ciri rumah yang disurgakan sekarang dibaca surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. 23 24. Ini tadi hujan ya, Bu? Iya, kok nggak ada air sama sekali di sini? Oh, di sini. Ya, airnya di bawah ya, makanya. Iya, mohon maaf. Makasih. Ya. Ya. Ar-Ra'd ayat 23 24, ayo dibaca. Tadi kan cuma separuh, sekarang ini biar 50.000 ya, masuk gimana. Dimulai dari di rumah, Pak, Bu, dengerin. Rumah yang mensurgakan ada suami istri yang harmonis. Karena jangan mimpi anak-anaknya soleh dan solikah kalau bapak ibunya tidak soleh dan solikah dulu. Rasulullah itu menjaga kesalehan, menjaga kebersamaan. Kalau minum hanya diminum separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena yang separuh pasti diberikan istrinya. Dan hebatnya istri Rasulullah kalau minum ditempelkan di mana bekas pipi Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah minum sini, tempelkan sini oleh istrinya. Enggak seperti orang peturungan. Bapak gini lah, aku gini. Walaupun pernah Rasulullah minum itu dihabiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka begitu dihabiskan, Ummul Mukminin teriak-teriak, ya Rasul sisakan untukku, kok jarkoni iso ngajar nglakoni. Om tuh omong doang. Nato no action talk only. Katanya kebersamaan itu akan mengundang berkah. Bagaimana rumah tangga itu diberkahi kalau Rasulullah egois? Minum kok dihabiskan? Enggak, biasanya begitu. Ada apa ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, ya habibati, ya zaujati, ya ummul mukminin. Rasulullah itu punya istri namanya Aisyah. Enggak pernah Rasulullah manggil istrinya dengan panggilan Sah Isah, Ais, enggak pernah. Rasulullah punya panggilan mesra, ya habibati, ya zaujati, ya Humairah, hei mirah delima. Karena pipinya Aisyah radhiyallahu itu putih kemerah-merahan kayak apel Australia. Tahu ya, apel Australia bukan apel Malang. Kalau apel Malang itu hijau. Tahu ya, kayak pakai nanti ibu-ibu kalau umroh lihat orang Libanon itu yang cantik satu, yang lewat satu itu yang cantik 10. Karena orangnya udah lewat gitu, kecantikannya ketinggalan di situ terus. Makanya wajar kalau pakai cadar, karena itu. Nek wong Semarang nggo cadar melorot terus, Masya Allah. Ora nyantol blas kuwi, Masya Allah. Wong masker ae melorot terus kok malah lagi ora ning cantolane blas. Jadi tahu ya, Pak, yang pakai blush on. Jadi orang tuh putih ada merah-merahnya pipinya. Kalau di sini kayak siapa ya?
Iya. Bulura enggak. Kalau sebelahnya bulura itu enggak kayak apel, itu kayak salak. Ya, kalau belakangnya bulura malah kayak manggis, masya Allah. Ya halus neng, ya masya Allah, nggak apa-apa, hitam tapi manis. Cuman kalau tua manisnya hilang, tinggal hitamnya doang. Maka tidak boleh, jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Bu, dengerin, suami ibu itu hitam, nggak boleh panggil black si black, orang itu. Jelas bojone botak panggil tak botak nggak boleh. Botak ya panggil Mas Agus. Lah kok Agus agak gundul sedikit misalnya gitu. Wong jelas bojone lemu loh. Lah kok dipanggil wong wedok lemu, dut. Kene dut. Ndak boleh. Bojone cilik pin upin mah. Tapi nek lemu ya aja dipanggil sing langsing, menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot. Wahai tuan besar. Nah gitu masalah. Oh, jangan salah, orang itu wali kulli syai'in maziyah. Di balik kelemahan pasti ada kelebihan, betul nggak? Istri kok gemuk pasti punya banyak kelebihan. Udah nggak usah sebutin. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu semuanya, itu kenapa dihabiskan? Maafkan aku, ya Humairah, ya Ummul Mukminin, saya terlalu haus maka saya habiskan. Ya kalau memang habis saya bikinkan lagi, maka buru-buru gelas ini dibawa ke dapur. Sampai di dapur, Ummul Mukminin nangis sejadi-jadinya. Ya Allah, jangan-jangan surga saya tertutup oleh gelas ini. Ternyata bikinnya minum tadi sebelum subuh, gelap. Rumah Rasulullah itu gelap. Ya. Ternyata sampai itu di dapur itu garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang diunjuk Rasulullah tadi, yang diminum Rasulullah adalah maka oleh Rasulullah dihabiskan untuk jaga perasaan istri. Karena kalau diminum separuh, nanti istri ada guilty feeling, dia akan merasa bersalah. Ya, paham Bu? Maka Bu, dengerin Bu, untuk menguji suami Ibu, besok pagi bikin mie dikasih 5 sendok. Subuh bangunin, Pak bangun mumpung wis anget, ayo diombe. Kira-kira nek wong pedurungan dikai kuwi apa responnya? Miso semprotke sembur, wong wedok micek tok masalahnya. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini keberkahan. Syarat surgawi keluarga yang diridhokan surga ada 4. 1, ayo. Yaitu surga-surga dan mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya. Jadi 1 orang akan masuk surga bersama nenek moyangnya, tidak hanya nenek moyangnya, lanjut. Pasangannya, terus dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ya, 24-nya. Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ya, insyaallah. Ada 4 poin di sini. Nanti akan dikumpulkan di surga bersama anak turunnya, bersama kepada pasangannya, bersama bapak ibunya, simbahnya, mbah buyut, mbah cangga, mbah waring, udeg-udeg, tebok kosok, gantung siwur, jaran mati, sok nenek moyangnya seorang pelaut besok. Semuanya akan reuni di surga. Keluarga yang dirindukan surga, keluarga di mana dia perindu surga ini, semua keluarga akan dikumpulkan. Tapi syaratnya dia ada amal soleh. Orang-orang yang soleh. Soleh itu kalau dia ada keimanan. Karena amal kalau tanpa iman, dia tidak akan ada solehnya. Orang nyumbang berapa miliar, tapi kalau nggak ada iman, itu bukan amal soleh. Karena dia hanya dapat untuk duniawi. Hanya karena mau 2024 nyumbang 5 miliar hanya supaya dia milih dia, tidak atas dasar keimanan, tidak ada keikhlasan. Kedua, dia ada kesabaran. Sabar ada 3. 1, sabar di dalam musibah apapun yang terjadi. Contohnya Nabi Ayub. Inilah keluarga yang perindu surga kalau dia bisa sabar di dalam rumah tangganya. Nabi Ayub pertama itu gagal panen, maka paceklik, pandemi begitu rupa.
Habis itu tidak cukup itu, banjir. Banjirnya likuifaksi. Begitu banjir membelah bumi, anaknya 10 dan rumahnya tenggelam. Pulang dari luar kota dicari rumahnya nggak ada, tenggelam kebanjiran kayak Semarang pas Rob. Luar biasa, hilang 10 anak dan ini, tapi tetap taat kepada Allah. Habis itu sakitnya bukan sehari 2 hari, 14 tahun sakit, nggak sembuh-sembuh, sampai buta matanya, sampai ditinggal istrinya. Dan ternyata banyak wanita-wanita tipe Bu Ayub. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Nah, pelakunya ada di sebelahnya Bu Lurah. Jawab itu. Ibu kalau mau nyuci baju suami, kok ada dolar di saku suami, biasanya ibu ambil apa diserahkan suami? Oh, maling. Main ambil saja. Diambil serahkan suami, siapa tahu itu uang umat, uang zakat. Main ngambil saja. Ibu bapak semuanya, maka hubungan Anda harus hubungan mawaddah, bukan transaksional. Makanya kalau foto kan selalu gini ibu-ibu, Masya Allah, karena uang belanja, pulus uang belanja, Masya Allah. Ibu bapak semuanya, inilah tipe pertama. Tipe kedua, membangun ketaatan, sabar dalam musibah. 2, sabar di dalam ketaatan. Keluarga ini dicontohkan keluarga Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam contoh keluarga teladan di dunia ini. Setelah Nabi Ayub ada keluarga Ibrahim. Ibrahim lama nggak punya anak, tapi tetap berdoa, tidak putus asa. Robbi habli minas As-Saffat ayat 100, ya Allah beri nafas. Akhirnya Allah kabulkan di usia 84 tahun. Siti Hajar hamil. Pertama nggak punya anak, maka nyuruh Siti Sarah minta kamu kawin lagi. Mosok Nabi kok nggak punya keturunan. Jadi Nabi Ibrahim itu nikah lagi, yang nyuruh istri pertama. Maka tolong bapak-bapak dengerin. Kalau mau kawin lagi, idealnya yang nyuruh adalah istrinya. Karena laki-laki kalau menikah lagi selalu cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi. Nikahnya sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri, nikahnya pun secara siri. Kalau nikah lagi kok cari lebih muda, lebih cantik, kira-kira dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Ibu itu menuduh. Itu suudon, itu busuk hatinya. Tapi memang laki-laki suka egois ya Bu, suka cari menang diri, betul, suka merasa super, betul Bu. Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Ngapain? Emang saya Citayam Fashion Week, masalah. Didik anak kita, kalau laki-laki harus laki-laki, perempuan-perempuan, supaya jelas. Allah melaknat tarrojul, laki-laki yang tulangnya lunak. Ini semuanya ini, tolong perhatikan. Supaya kalau mati laki-laki almarhum, kalau perempuan almarhum. Kalau nggak laki nggak perempuan aluminium. Telah meninggal aluminium Bambang Suciwati. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi inilah akhirnya ini contoh Nabi Ibrahim. 84 tahun hamil. Begitu hamil diuji ketaatannya, suruh ninggal pergi. Untung yang jadi istrinya Nabi Ibrahim perindu surga, dia taat. Seandainya Siti Hajar orang pedurungan, apa yang terjadi? Dasar laki-laki nggak tanggung jawab, sudah mengamili tinggal pergi. Nggak tanggung jawab, metengi langsung tinggal mau. Tapi sabar, ditinggal bukan sehari 2 hari, 13 tahun. Ditinggal sendirian, biwadin ghairi dzar'in, di satu tempat tidak ada sebab kehidupan, nggak punya pulsa, nggak ada handphone, nggak ada deposito, cari air saja susah. Inilah hebatnya istri taat kepada suami. Bu, pengen surga, taatlah pada suami, cari ridho suami. Ibu mau nyium tangan suami, oleh ulama pahalanya seperti mencium Hajar Aswad. Apalagi kalau tangannya suami hitam, jadi Hajar Aswadnya itu kroso dan Masya Allah.
Ibu gandengan tangan seperti ini aja. Gandengan suami tangan kanan, ini tangan kiri gini nih. Dosanya gugur di antara celah jarinya. Keridhaan suami istri itu menggugurkan dosa di antara keduanya. Maka mulai besok pagi pinjem tangan suami keliling komplek. Ngapain Bu? Gugurkan dosa. Lah kok aduh banget oh dosanya akeh. Masyaallah biasa. Karena sering orang pedurungan ini kalau di mall suami istri itu gandengan kenceng, tak pikir karena mesra. Ternyata nek digandengi sing wedok njipuki apa-apa ning mall. Lebokke ning kroli, lebokke ning kroli. Oh, kok mesra banget Pak. Iki nek tak gandeng njipuki apa-apa ya Pak, masyaallah. Ada yang digandeng kenceng karena iki nek tak gandeng ambruk wae masyaallah wis tuwek. Ibu bapak semuanya luar biasa. Maka 13 tahun pulang, tapi begitu pulang apa yang terjadi? Perintahnya suruh ngapa? Nyembelih anak. Untung yang jadi anaknya adalah Ismail. Kalau itu anaknya orang pedurungan. Sekarang dibaca surat As-Saffat 102. As-Saffat 102. Ayo nyari 50.000. Ayo. Enak toh. Kisah cah nom-nom ngaji maca Quran. Ayo. 50.000. Sudah ketemu belum? Ini keliru, tidak apa-apa. Memang sengaja dan bintang cepet. Masih ada stok banyak. Ya Ibu, yuk. Urung nanti ketemu ya langsung ngacung sih bentang untuk 50.000. Ya. Ayo dibaca Bu. Itu pakai mikrofonnya ditaruh di belakang. Ayo. Ini salah duluan. Bu siapa Bu? Ini masuk ke sana. Ya. Ya artinya aja Arabnya 100.000 kalau sampai Arabnya. Ya artinya Arabnya kelamaan ikro lagi jilid loro toh. Mikrofonnya ditaruh belakang sana Pak. Mikrofonnya. Iya. Yuk dinyalain pakai mikrofon. Dengan Bu siapa? Oh, saya ketahui kok. Ya. Ya. As-Saffat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, yaitu umur sa'ya. Sa'ya itu umur 13 tahun. Karena apa? Berarti sudah dewasa, berarti sudah untuk dagang. Jual beli sudah sah, berarti sudah 13 tahun. Anak umur 13 tahun. Lagi nyeneng-nyeneng gini. Terus? Samanya Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diberitakan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapat termasuk orang yang sabar. Masya Allah. Ini anak seperti ini berarti ibunya hebat. Didik anak taat kepada orang tuanya. Mau disembelih kok taat. Anak sekarang lebih taat kepada handphone daripada pada orang tuanya, betul? Panggil orang tua 5 kali nggak datang, tapi begitu handphonenya berdering langsung lari. Kalau anak orang pedurungan seperti itu, kalau minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone, mengutamakan handphone, kamu metunya dari handphone itu meteng terus metu kue. Mula wajahmu kayak kipet. Anak apa itu semuanya? Ini hal yang sangat penting. Ibu, bu, didik anak yang taat pada orang tuanya. Kalau itu anaknya ibu, Bu siapa Bu? Mohon maaf Bu. Bu Dewi. Kalau itu anaknya Bu Dewi, anakku, aku melihat dalam mimpiku nyembelih kamu. Oh iya sama Pak, saya mimpinya sama. Saya mimpinya nyembelih bapak, mukuli bapak ini. Bapak Bang Toyib, dulu ibu mau melahirkan, minggat bapak. Begitu pulang arep nyembelih bapak apa nggih. Inilah hebat anak taat kepada. Maka biru abaukum tabirukum abnaakum. Keluarga perindu surga mendidik anak-anaknya yang taat kepada orang tuanya. Inilah luar biasa. Contoh sabar yang ketiga adalah sabar untuk tidak maksiat. Dicontohkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sudah ada kesempatan begitu rupa, tetapi dia menahan maksiatnya. Jadi amal soleh senantiasa menerima apa yang terjadi dengan kesabaran, yang kedua ketaatan, dan yang ketiga bagaimana hindarkan diri kita dari kemaksiatan. Maka rumah harus jadi al-junnah, rumah harus jadi benteng dari kemaksiatan. Tidak ada mabuk-mabukan di situ, tidak ada prostitusi itu, tidak ada kemaksiatan apapun yang ada di rumah kita. Inilah keluarga yang perindu surga dan dijaga dengan amal soleh.
Dawu mardokum bisodako, dengan sedekah. Jangan lupa zakat, infak, sodako. Satu, sodako menjadi bagaimana sempurna rukun Islam kita. Dua, sedekah ini jadi penolong di akhirat. Keluarga yang pengen diri. Tiga, akan berkah di keluarga itu. Inamatun soruna, watur zakuna, watur hamuna, bido'afaikum. Berkah rezeki, kasih sayang Allah, pertolongan Allah di keluarga kita kalau kita keluarkan. Bu, kalau makan terus nggak pernah keluar, Bu, 2 minggu makan tapi nggak keluar, nggak BAB, kira-kira apa yang terjadi? Mules, metu pisan, mencret. Demikian juga kita dapat terus. Kalau dapat kok nggak dikeluarkan, dia akan mules. Pencuri yang paling kejam adalah orang pedurungan, punya rezeki dari Allah tapi nggak mengeluarkan kepada anak-anak yatim. Maka hari ini AIM akan membuat keberkahan di antara kita. Dan alhamdulillah saya dapat wakaf 4.500, akan saya ini karena itu di daerah Masya Allah mayoritas muslim tapi nggak ada masjidnya. Yang ada itu rumah ibadah lain besar-besar di pinggiran kota Jogja. Saya juga kaget, ini banyak orang Islam tapi nggak ada masjid. Maka saya bangun masjid, sudah 4 lantai ya, sekarang udah ke-4, 3 lantai itu waduh jualannya rame, cari masjid susah di situ. Udah 3 lantai, 4.500 orang wakaf karena prihatin. Saya nggak ngerti kalau di Jogja masih ada seperti itu. Maka saya ingin masjid musafirin itu sekaligus nanti untuk penghafal Quran. Anak-anak yatim duafa gratis nanti akan kita tampung di situ untuk penghafal Quran bersama bias bina anak soleh di yayasan kami. Dan juga kepedulian kita kepada teman-teman di Al-Aqsa yang Masya Allah Ibu, berkah rezeki kita, kasih sayang Allah, pertolongan Allah. Kalau kita mau zakat, pencuri yang paling kejam adalah orang dapat punya rezeki tapi nggak peduli pada orang-orang duafa, karena dia mencuri miliknya orang miskin, kurang ajar. Kalau mencuri miliknya orang kaya masih lumayan. Uang melarat kok dicuri, kurang ajar itu. Nah, itu Masya Allah. Orang itu kalau korupsi karena dia miskin nggak udah terus Kapolda masih iya sudah Irjen Irjen Sambo itu irisan jengkol sambal balado. Itu menu utama. Nah, maka Bapak Ibu semuanya pastikan kita dapat keberkahan dari rumah kita dengan apa? Kita peduli pada orang-orang yang tidak mampu di antara kita. Silahkan teman-teman untuk mensosialisasikan program-programnya. Ya, nanti saya kasih bonus lah. Pokoknya siapa yang hari ini punya kesanggupan untuk ini boleh foto bersama saya. Ya. Dan saya doakan khusus itu semuanya. Nanti bersama dengan Rasulullah seperti ini, tidak bisa dipisahkan ini. Artinya pertengkaran Rasulullah, orang-orang yang peduli anak Rasulullah itu abul yatama, abul masakin. Peduli pada orang duafa itu surganya paling tinggi nanti bersama Rasulullah. Silahkan dari teman-teman.